Ya, oke friend, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto, masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama dalam seri Teorema Pythagoras. Untuk bagian yang pertama ini kita akan belajar bersama-sama untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Ya, oke, mari kita belajar bersama-sama. Ya. Ya, teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku, ya, berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, jika nanti sisi siku-sikunya ini panjangnya A, panjangnya B, ya, sisi siku-sikunya panjangnya A dan B, ya, oke, ini A. Nah, di sini B, ini sisi siku-siku, disebut sisi siku-siku karena dia membentuk sudut siku-siku yang ada di sini, ya. Oke, jadi A dan B ini disebut sisi siku-siku, ya. Dan juga sisi miringnya itu C, ya. Jika sisi siku-sikunya A, B, dan sisi miringnya C, perhatikan posisi sisi miring itu selalu berada di depan dari sudut siku-siku. Jadi kalau ini sudut siku-sikunya, sisi miringnya di sini, ya. Nah, begitu. Nah, oke, rumus Pythagoras yang berlaku adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C ini sisi miring, ya, sedangkan A dan B itu adalah dua sisi siku-siku yang lain, ya. Nah, dalam membuat rumus ini tidak boleh keliru, friend, ya. Ini C kuadrat ini selalu harus posisinya di depan atau sisi miringnya. Nah, oke, ya, itu cara membuat rumusnya. Nah, tapi terkadang kan segitiga itu tidak selalu pakai nama ABC, ya. Misalkan saya punya segitiga siku-siku seperti ini, ya. Ini siku-sikunya di sini, misalkan, ya, di sini P, kemudian ini Q, yang satunya R. Nah, di sini, nah ini tidak lagi pakai ABC tapi PQR. Nah, kita harus tetap bisa membuat rumusnya. Yang pertama harus diketahui adalah satu, sisi miringnya di mana, ya. Karena sisi sudut siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya ini di depannya, yaitu P, ya. Nah, ini sisi miringnya. Oke, karena sisi miringnya P, maka rumus yang kita buat selalu diawali dari P kuadrat, ya. Karena sisi miringnya P. P kuadrat sama dengan, nah, dua sisi yang lain. Kita tuliskan Q kuadrat ditambah R kuadrat, ya. Nah, itu cara membuat rumusnya. Jadi yang terpenting adalah bisa menentukan sisi siku-sikunya. Nah, maaf, sisi miringnya, ya, sisi miringnya. Ketika sisi miringnya ketemu, maka rumusnya ketemu yang di depan. Sisi miring itu posisinya di depan. Oke, misalkan saya punya lagi, ya, misalkan saya punya lagi segitiganya seperti ini. Misalkan segitiga siku-sikunya di sini. Nah, ini misalkan ini panjangnya K, di sini panjangnya L, di sini panjangnya M. Nah, manakah sisi miringnya? Nah, karena sudut siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya adalah yang ini, yaitu L. Sehingga rumusnya kalau kita buat jadi L kuadrat sama dengan gitu, ya, K kuadrat ditambah dengan M kuadrat. Ya, oke, itu cara membuat rumusnya. Jadi tidak selalu pakai ABC seperti ini, ya. Untuk dari soal itu nanti apa, ya. Nah, terkadang lagi di dalam segitiga itu penamaannya tidak panjang sisinya yang disebutkan, tetapi titik sudutnya. Misalkan seperti ini, ya, misalkan ini punya segitiga seperti ini. Ya, ini segitiga siku-sikunya di sini. Ya, ini saya kasih nama A, titik sudut di sini A besar, ya. Titik sudut penamaannya harus pakai huruf besar, ya. A, kemudian ini B, dan di sini C. Nah, kalau penamaannya seperti ini, berarti sisi miringnya bukan B atau bukan C, tetapi sisi miringnya adalah BC, ya. Karena sudut siku-sikunya di sini, sisi miringnya di depannya, berarti sisi miringnya adalah yang BC ini. Sehingga kalau kita buat rumusnya, sisi miring di depan, berarti BC-nya harus di depan. Nulisnya seperti ini, BC kuadrat, ya. BC kuadrat, nah ini sisi miringnya, sama dengan dua sisi yang lain, apa? Ada AB dan juga AC. Sehingga kita tulis jadi AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, itu kalau penamaan segitiganya menggunakan titik sudutnya. Nah, seperti ini rumusnya.
ya. Oke, begitu cara membuat rumusnya. Yang intinya adalah, yang terpenting adalah kalian harus tahu posisi dari sisi miringnya. Sisi miringnya itu yang mana? Nah, sisi miring itu kita taruh di depan, ya, ini. Sedangkan yang ini adalah dua sisi yang lain. Ya, oke, demikian cara membuat rumusnya. Jadi penamaannya bisa panjang sisinya, bisa titik sudutnya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Ya, kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang A. Nah, panjang A adalah titik-titik. Nah, perhatikan dari segitiga ini, manakah yang kita sebut sisi miring? Perhatikan, oh ini sudut siku-sikunya di sini. Berarti sisi miringnya yang ini. Nah, berarti sisi miringnya A. Kalau sisi miringnya A, berarti rumusnya yang depan pasti ada A kuadrat, ya. Sehingga kita buat menjadi, ya, A kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini dua sisi yang lain. Nah, ini kita sudah membuat rumus. A kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Dan kita hitung seperti biasa, 9 kuadrat, ya. Kita peroleh 81, 12 kuadrat 144. Sehingga A kuadrat 81 tambah 144 menghasilkan 225. Sehingga A-nya sama dengan akar dari 225, yaitu A-nya 15, ya. Jadi panjang A adalah 15 cm. Ya, oke, demikian untuk contoh soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan di sini penamaannya tidak lagi menggunakan panjang sisinya, tetapi menggunakan titik sudutnya ABC, ya. ABC. Nah, mari kita tentukan sisi miringnya yang mana. Tidak perlu, jangan dilihat angkanya dulu, tapi lihat dulu ini ABC-nya, segitiga ABC. Karena sudut siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya di depannya, sisi miringnya jadi AB, ya. Sisi miringnya adalah AB. Karena sisi miringnya AB, berarti kita buat rumusnya depannya pasti ada AB kuadrat, ya. Nah, sini mari kita lihat. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Ini dua sisi yang lain, ya. Nah, sekarang yang sudah ada angkanya yang mana? Mari kita masukkan bersama-sama, ya. Nah, mari kita lihat. Oh, di sini ternyata AB-nya sudah ada. Panjangnya 15, ya. Berarti nanti AB ini kita ganti dengan 15, AC-nya ada, ya, 12, ya. Tinggal kita masukkan sehingga kita peroleh seperti ini. Ya, 15 kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah 12 kuadrat. Dihitung seperti biasa, 225, ya, 15 kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah 12 kuadrat 144. Nah, untuk mencari BC sekarang perhatikan 144-nya ini tinggal kita pindah saja ke ruas kiri. Ya, karena ini positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif, sehingga bentuknya menjadi 225 dikurangi 144 sama dengan BC kuadrat, ya. Dihitung 81 sama dengan BC kuadrat, sehingga kita peroleh BC akar 81, yaitu 9. Ya, jadi panjang BC adalah 9 cm. Ya, oke, itu untuk contoh soal yang nomor 2. Oke. Selanjutnya mari kita lihat untuk contoh soal yang nomor 3. Ya, perhatikan di sini ada dua buah segitiga siku-siku yang digabungkan jadi satu. Yang pertama segitiga ABC, yang kedua segitiga ACD. Nah, pertanyaannya adalah panjang AD. Nah, di sini kita tidak bisa langsung mencari panjang AD, ya. Untuk mencari panjang AD ini, kalian harus mencari dulu panjang AC, ya. Jadi langkah pertama kita harus cari AC-nya dulu. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan segitiga ABC, ya. Mari perhatikan segitiga ABC, ya. Segitiga yang pertama ini, siku-sikunya di titik B ini, berarti sisi miringnya adalah yang ini, AC, ya. Sisi miringnya AC, sehingga, nah, kita peroleh ini langkah pertama, kita cari AC dulu. Rumusnya jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, ya. Nah, dimasukkan AB-nya sudah ada 12 dan BC-nya 9, jadi AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Ya, selanjutnya tinggal dihitung seperti tadi, 12 kuadrat 144, 9 kuadrat 81, sehingga AC kuadratnya kita peroleh 144 tambah 81 sama dengan 225. Jadi AC-nya adalah
15 cm, akar 225. Ya, kita sudah mendapatkan AC ya, 15 cm. Nah, sekarang ya ini saya tulis 15 di sini karena AC-nya sudah kita peroleh. Langkah kedua baru kita mencari AD. Nah, bagaimana mencari AD? Perhatikan segitiga ACD. Nah, segitiga ACD ini siku-sikunya di C. Karena siku-sikunya di C berarti sisi miringnya yang di depannya yaitu AD. Ya, sisi miringnya AD. Sehingga rumusnya bisa kita buat sekarang. Langkah yang kedua ini, AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, AC tadi sudah kita temukan ini 15, jadi ini kita masukkan di sini ya. AC-nya nanti ganti 15. Kemudian CD kita lihat di soal. Oh, ini CD ada 8 cm, ini kita masukkan di sini ya. Kita ganti di sini. Oke. Seperti itu ya. Sehingga kita peroleh, nantinya kita akan peroleh, ini saya hapus dulu. Kita peroleh AD kuadrat sama dengan ya 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ya, dihitung biasa 15 kuadrat 225, 8 kuadrat 64. Jadi AD kuadrat sama dengan 289. Ya, sehingga panjang AD-nya akar dari 289 yaitu 17. Ya, jadi panjang AD-nya adalah 17 cm. Ya, demikian. Ini karena segitiganya ada dua, ya, segitiga siku-sikunya ada dua, jadi kita mengerjakannya dua langkah ya. Langkah pertama dan langkah yang kedua. Ya, oke. Saya rasa itu contoh soal yang nomor 3. Nah, ingat dalam membentuk rumus yang terpenting di sini adalah kita bisa membentuk rumus atau teorema Pitagorasnya dulu ini ya. Nah, diawali selalu dari sisi miring. Jadi jangan sampai salah menentukan sisi miringnya. Ya, oke, itu untuk contoh soal yang nomor 3. Ya, seperti biasa, seperti dalam video-video berikut sebelumnya, saya selalu memberikan latihan soal untuk bisa lebih kalian gunakan untuk lebih memperdalam atau mungkin lebih memahami materi yang disampaikan hari ini ya. Oke, ini soal yang pertama, kemudian soal yang kedua ini ya. Selanjutnya ini soal yang ketiga dan soal yang keempat ya. Jadi ada 4 soal yang bisa kalian gunakan untuk kalian berlatih ya, memahami materi dari teorema Pitagoras bagian yang pertama ini. Ya, oke, demikian untuk video kali ini ya. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah setia menyaksikan video pembelajaran matematika bersama saya Riyadi Ibnu Susanto. Ya, kalau ada hal yang belum jelas atau mungkin dalam mengerjakan latihan soal ada kesulitan, silakan kalian menyampaikan lewat kolom komentar ya. Nanti akan saya bahas ya. Nanti kita bahas dalam video berikutnya atau mungkin kita bahas di situ ya. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video saat ini dan semoga video saya saat ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih dan ciao.